Silakan Pak. Ya baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, mohon dimaklumkan. Buka mic-nya dulu Pak Charles. Ya. Pak, semua orang mic-nya dibuka. Buka mic-nya dulu Pak. Ya. Buka mic-nya. Ya. Sudah ya, sudah kedengaran ya. Oke, ya. Baik. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pardosi, terima kasih hambanya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sudah hadir di dalam ibadah Zoom Kamis Ministry kita pada malam hari ini. Mohon dimaklumi karena masih dalam perbaikan teknis untuk Zoom meeting kita. Jadi kita hanya menggunakan waktu hanya sekitar 35 menit ke depan ya. Jadi saya nanti langsung menutup dalam doa karena sudah diawali tadi dengan puji-pujian dan doa pembukaan oleh Bapak Hengki Lesbata. Ya baik. Untuk itu saya langsung pimpin saja dalam doa pembukaan untuk maksudnya menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tetap bersyukur dan bersyukur ya Bapa di surga. Seberapa kesempatan yang masih dapat kami gunakan ya Tuhan dengan segala fasilitas yang Tuhan karuniakan kepada kami semuanya, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percayamu. Kami akan memanfaatkan berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami, terutama kesempatan-kesempatan bagi kami semua bersama-sama menaikkan pujian kami dan menaikkan doa-doa syukur kami, serta yang lebih sungguh-sungguh lagi kerinduan kami adalah kami bisa menerima banyak pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang terus memperbaharui akal pikiran kami, akal budi kami menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Ini bagian yang pertama saya menyampaikan tentang bahasa roh ya, yang sebenarnya nanti akan kita lihat adalah di dalam Alkitab itu disebut bahasa lidah, tongues gitu ya, tongues, bahasa lidah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita memang banyak melihat atau menyaksikan hal-hal yang sudah begitu mengakar atau menjadi tradisi atau menjadi kebiasaan yang sangat kuat di dalam kelompok-kelompok gereja, bahwa seolah-olah bahasa roh itu adalah merupakan tanda daripada orang yang dekat dengan Tuhan saat ini, ya. Atau berbahasa roh itu adalah tanda orang sudah menjadi lebih rohani, begitu ya. Atau tanda gereja sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Atau tanda gereja yang penuh kuasa. Tanda gereja mendapat lawatan daripada Roh Kudus, lawatan Tuhan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bahasa roh itu atau bahasa lidah itu ada di dalam Alkitab, maka kita harus mencek ya, check and recheck begitu ya. Dan harus memeriksa semuanya di dalam Alkitab. Yang mana yang bersumber dari Alkitab dan yang mana sebenarnya
tidak merupakan bagian dari apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikerjakan saat ini di dalam gerejanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan, untuk melihat Bapak Ibu Saudara dasar-dasar pengetahuan atau pemahaman kita tentang bahasa roh ini. Yang pertama harus kita ketahui adalah bahwa saat ini program Allah, ya, saat ini program yang dijalankan oleh Allah saat ini adalah program memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Kenapa penting itu? Karena nanti akan kita lihat bahwa ya, orang Israel lah yang menuntut tanda atau yang membutuhkan tanda-tanda. Ya, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda keheranan, tanda-tanda ya kuasa-kuasa supernatural, karena mereka ya, orang Israel, bangsa Israel itu lahir atau mereka itu dijadikan oleh Allah dari program Allah yang memberkati mereka secara duniawi, secara fisik, secara kasat mata, gitu ya. Nah, sehingga mereka akan selalu identik dengan tanda-tanda. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama. Di sini Paulus menegaskan ya bahwa perbedaan ini harus dipahami oleh jemaat kudusnya Tuhan saat ini. Orang-orang percaya harus memahami perbedaan ini. Perbedaan apa? Ya, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Saya langsung saja membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, karena kita menggunakan waktu kita seefektif mungkin, waktu yang sangat terbatas ini. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Orang Yahudi menghendaki apa? Menghendaki tanda. Ya. Jadi termasuk bahasa roh itu adalah merupakan tanda, pertanda, tanda keheranan. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Hikmat itu adalah pengertian. Ya, pengertian itu ya tidak selalu atau tidak selalu didasarkan pada tanda-tanda. Karena hikmat itu adalah pengertian di dalam akal budi, di dalam pikiran, di dalam hati. Gitu ya, sedangkan tanda-tanda itu adalah yang terlihat secara kasat mata. Nah, jadi Paulus sudah di awal surat 1 Korintus ini ya, jemaat Korintus ini adalah jemaat bangsa lain, ya. Jemaat kudus dari bangsa lain, tetapi di tengah-tengah jemaat Korintus ini banyak juga orang Yahudi yang percaya. Nah, mereka ini orang Yahudi yang percaya dan orang-orang bukan Yahudi yang percaya tergabung dalam satu jemaat tubuh Kristus namanya, yaitu jemaat Korintus ini. Mereka ini ya tarik menarik yaitu orang-orang Yahudi yang percaya di jemaat ini menginginkan tanda-tanda. Ya, sedangkan orang-orang bukan Yahudi mereka menginginkan pengetahuan atau menginginkan hikmat dan pengertian. Nah, sehingga di sini harus dijelaskan oleh Rasul Paulus, sebenarnya saat ini di dalam program Allah yang saat ini berjalan untuk bangsa-bangsa lain, di mana bangsa Israel itu harus mengikuti program bangsa lain saat ini. Jangan terbalik ya, bukan bangsa lain yang mengikuti program bangsa Israel saat ini. Tidak. Tapi bangsa Israel yang mengikuti program Allah yang sedang dijalankan kepada bangsa lain saat ini, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hal yang pertama tadi yang harus kita pahami adalah bahwa tanda-tanda
mujizat-mujizat, ya. Kuasa-kuasa supernatural itu diperuntukkan dan ditujukan oleh Allah untuk melayani bangsa Israel, bukan untuk melayani bangsa lain, bukan untuk melayani kita, tidak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia lahir di Bethlehem, kemudian sesudah dia menjadi besar, tumbuh besar, kemudian dia melayani bangsa Israel dengan apa? Yesus melayani mereka dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, ya, mengusir setan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan melakukan berbagai mujizat, mengubah air menjadi anggur dan seterusnya. Karena itu adalah merupakan, ya, sudah merupakan bagian yang melekat bagi bangsa Israel. Melayani mereka adalah harus dengan tanda-tanda mujizat. Tanpa tanda-tanda mujizat, orang Israel akan susah untuk percaya, karena dari dasarnya mereka sudah ditetapkan oleh Allah dengan janji berkat-berkat secara fisik, secara jasmani yang terlihat, ya, secara duniawi. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana orang-orang Israel ketika Tuhan sedang menjalankan program kerajaannya melalui mereka, maka orang-orang Israel akan dipenuhi dengan tanda-tanda, ya. Nah, untuk itulah maka, ya, tidak heran kalau kita lihat, ya, pada masa Kisah Para Rasul, ya, terjadilah yang disebut dengan pada hari Pentakosta. Disitulah kita lihat bagaimana diperkenalkan bahasa roh atau bahasa glosolalia atau bahasa lidah itu, ya, diperkenalkan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2, kita mulai dulu dari pasal 1, ya. Ketika Yesus menjelang mau naik ke surga, ya, meninggalkan murid-muridnya, ya, ada pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Apa pesannya? Kisah Para Rasul 1, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka, siapa mereka? Murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes dan sebagainya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tidak dikatakan memulihkan kerajaan bagi seluruh umat manusia, tidak, ya. Tidak dikatakan kerajaan itu dipulihkan bagi seluruh umat manusia, tetapi bagi Israel. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini dia, ya. Ya, Yesus menjanjikan bahwa mereka akan menerima, murid-muridnya akan menerima kuasa. Kalau apa? Tandanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, untuk apa? Supaya mereka menjadi saksinya Tuhan. Di mana? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan di kota-kota bangsa lain, tidak. Bukan di Jakarta, bukan di Depok atau di kota-kota lain. Tapi supaya menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah merupakan tempat, ya, setting, katakan begitu, setting tempat daripada, ya, mujizat-mujizat Tuhan akan dilakukan atau diperlihatkan, akan dinyatakan
melalui bangsa Israel, melalui Yerusalem. Jadi kalau ada orang bilang mujizat-mujizat ada di Amerika, ada di Australia, ada di Indonesia, ada di mana, di tempat-tempat. Bapak Ibu Saudara, cobalah pikirkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, bahwa mujizat-mujizat itu akan disertai oleh Allah mulai dari Yerusalem. Ya, jadi tidak bisa tiba-tiba saja ada mujizat di Jakarta, ada mujizat di kota-kota lain dan sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa suka-suka untuk ya mengambil bagian dari firman Tuhan itu menurut keinginan daripada manusia. Ada prosedurnya ya, semua ada prosedurnya. Prosedur daripada kuasa Allah yang dilakukan secara kasat mata, yaitu mujizat-mujizatnya, tidak bisa melompati. Yerusalem adalah merupakan start awal bagaimana mujizat Allah itu dinyatakan. Kalau seluruh Yerusalem sudah dipenuhi dengan mujizat, dalam arti bahwa orang Israel telah menerima kehendak Allah untuk kerajaan sorga di bumi, barulah bangsa-bangsa lain menerima mujizat-mujizat melalui pelayanan bangsa Israel juga. Ya, nah maka kita lihat ya, ketika Tuhan Yesus menawarkan kerajaan sorga kepada bangsa Israel melalui turunnya Roh Kudus, terjadilah kuasa-kuasa dan mujizat. Kita lihat di pasal 2. Ya, pasal 2. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 2. Ya. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Saya bertanya, hari Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta ini itu hari raya siapa? Ya. Hari raya Pentakosta adalah hari raya umat Israel, bukan hari raya bagi bangsa lain, tidak. Itu adalah ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Paskah, ada hari raya roti tak beragi. Ya, paling tidak ada 7 hari raya yang harus dijalankan yang dilaksanakan oleh bangsa Israel. Salah satu adalah hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bukan nyala api, tapi seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sesudah itu terjadi apa yang selanjutnya? Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau orang Israel dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti ada mujizat yang terjadi. Yaitu, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, jadi bahasa-bahasa lain di sini diterjemahkan sebagai glossolalia atau tongues. Ya, jadi bahasa-bahasa lain. Nanti akan kita lihat bahasa-bahasa lain ini apa aja ini. Ya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, sekali lagi, bahwa bahasa-bahasa lain yang disebut dengan tongues ini, bahasa roh ini, bahasa lidah sebetulnya, ya, glossolalia ini adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia yang mendengarnya. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat selanjutnya. Di ayatnya yang ke-5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Bukan orang-orang bukan Yahudi, tidak. Ya, bukan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang bukan beragama Yahudi. Tapi di situ diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Untuk apa mereka datang ke sana? Untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ya. Nah, kan itu adalah hari raya wajib bagi orang Yahudi. Dan dirayakannya di mana? Dirayakannya di Yerusalem. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka langsung tahu apa arti yang disampaikan oleh para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Mereka mengerti betul dengan bahasa yang mereka pakai di tempat asal mereka, dari mana mereka datang, dari bangsa-bangsa lain sebagai orang beragama Yahudi. Ya, mereka itu adalah ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kata mereka, orang-orang beragama Yahudi yang datang merayakan hari raya Pentakosta dari bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem. Ya, jadi mereka mengerti nggak bahasa lidah itu, bahasa roh itu di hari Pentakosta? Orang-orang yang mendengar rasul-rasul itu berbahasa roh, tahu nggak semua orang yang hadir di situ? Ya, ya tahu, mengerti mereka, mengerti sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan seperti sekarang ini yang kita dengar ya. Ya, itu apa namanya, kalau mereka sudah berbahasa roh, katanya gemuruh, ada apa namanya dengan musik hingar-bingar, kemudian mulai berbahasa, ada macam-macam, laba-laba dan seterusnya, macam-macam, bisa di googling ya Bapak Ibu Saudara. Ada bisa kita lihat di Google, itu ada bahasa roh yang palsu itu, yang tidak kita mengerti maksudnya. Tidak mengerti maksudnya, tapi mereka terus-menerus melakukan itu di dalam persekutuan mereka. Ya, udah gitu pendetanya pendeta yang sangat terkenal lagi, ya kan? Ya, pembawa firman yang sangat terkenal, yang sangat populer dan diakui banyak orang yang mengikutinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang kita lihat. Jadi bukan bahasa roh itu bukan yang tidak dimengerti. Kita lihat di ayatnya yang ke-9 ya. Dikatakan sekali lagi ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Yaitu kita siapa? Ya, orang-orang Yahudi, bukan kita bangsa lain ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada abad pertama orang Arab sudah mendengar bahasa roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Pada abad pertama ya, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya sudah mendengar bahasa roh. Bahasa roh itu apa? Bahasa Arab dalam bahasa mereka sendiri kan? Nah, kenapa itu menjadi bahasa roh? Karena mereka mendengarkan hal itu dari rasul-rasul yang tidak pernah tahu menau tentang bahasa-bahasa di negeri asal mereka, tapi mereka sendiri langsung bisa memahami, mengerti maksud Allah ya kepada mereka ya, yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita melihat sekali lagi ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan satu karunia yang disebut dengan karunia bahasa lidah atau yang biasa orang sebut bahasa roh. Itu adalah merupakan pertanda bahwa Allah sedang menjalankan program kerajaannya melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu hal yang belum disampaikan jauh-jauh hari oleh para nabi.
Mari kita lihat di dalam ya ayatnya yang ke 14. Tapi kita selesaikan dulu ayat 12-nya ya dan ayat 13-nya karena ada hal yang menarik sedikit di sini. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu di mana Allah melakukan mujizat-mujizatnya kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel yang percaya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di tengah-tengah mereka sebagai bukti bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk menerima rencana Allah untuk memulihkan kerajaannya di tengah-tengah bangsa itu kalau mereka mau percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi setelah itu kemudian Petrus menjawab orang yang menyindir ya akan pekerjaan Roh Kudus pada saat itu. Ya, pada orang-orang yang tidak percaya itu, Petrus berkhotbah dan dia katakan di ayat 14, "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi." Sekali lagi orang Yahudi. Ya, kita bukan orang Yahudi. "Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel." Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Petrus jelas mengkonfirmasi bahwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah berkaitan dengan nubuatan bangsa Israel, nubuatan Allah kepada bangsa Israel tentang ya perbuatan-perbuatan Allah untuk menunjukkan tanda-tanda mujizat bahwa Allah masih berkenan menawarkan kerajaan itu kepada mereka, kepada bangsa Israel. Belum kepada bangsa-bangsa lain, belum Bapak Ibu Saudara. Masih kepada bangsa Israel yang kita tahu nanti sampai berakhir ditutupnya kepada bangsa Israel program kerajaannya itu adalah ketika mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah puncak penolakan daripada bangsa Israel terhadap rencana Tuhan bagi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini dikonfirmasi bahwa mujizat-mujizat itu terkait dengan nubuatan perjanjian lama, yaitu nubuatan Nabi Joel. Seperti dikatakan di ayat 17-nya, akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Pada hari-hari terakhir. Kapan hari-hari terakhir ini? Bapak Ibu Saudara, sekarang. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Hari-hari terakhir itu. Di mana Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu kepada kita sekarang, bangsa-bangsa lain. Di mana program Allah saat ini adalah memberkati semua orang berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu atas dasar penyalipan Yesus Kristus, pengorbanannya yang sudah mengampuni, menebus kita dari segala dosa kita, di mana kita sudah lengkap, sudah komplit di dalam Tuhan. Kita adalah anggota tubuhnya dan kita sudah ditebus dari segala kesalahan dan dosa kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini mujizat yang terbesar yang Tuhan lakukan kepada kita dan kepada semua orang yang percaya adalah yaitu keselamatan yang dikaruniakan secara cuma-cuma hanya melalui iman. Maka itulah fokus kita, bukan bahasa roh, bahasa lidah, ya Bapak Ibu Saudara, yang saat ini seolah-olah itu menunjukkan adalah bahwa orang-orang sedang dipenuhi dengan Roh Kudus,
mereka gemetar-gemetar berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Dan itu bukanlah bahasa roh yang ada di Alkitab. Lalu itu bahasa roh dari mana? Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang jelas, yang saya pahami bahasa roh di dalam Alkitab adalah bahasa manusia, bahasa daerah atau bahasa suatu suku atau bahasa suatu bangsa tertentu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, paling tidak ada 15 bahasa di situ yang didengar oleh orang-orang yang datang dari berbagai negara. Mereka mendengar ya dari para murid yang berbahasa roh itu adalah sama dengan bahasa mereka yang mereka gunakan di tempat mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur saat ini kita mempunyai bahasa yang bisa dengan mudah dimengerti. Ya, dan semua bahasa saat ini adalah bahasa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga bahasa apapun yang kita gunakan, yang penting adalah mempermudah orang lain mengerti tentang kasih karunia Allah. Amin. Karena disitulah mukjizat yang terbesar. Kita bisa menerjemahkan dengan Google, atau kalau kita lihat di misalnya di sidang-sidang di PBB misalnya, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka ada suatu alat di mana kalau Presiden Republik Indonesia berbicara, mereka dalam bahasa Indonesia, semua orang yang hadir di dalam persidangan itu menurut bahasa-bahasa mereka langsung bisa diterjemahkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi apakah itu bahasa roh juga? Bukan. Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, Allah tidak sedang menjelaskan rencana dan kehendaknya kepada manusia melalui bahasa roh, tetapi melalui pengertian akan kebenaran Injil kasih karunia Allah yang kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan waktu yang sangat terbatas ini, saya harus menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan doakan supaya nanti bisa fasilitas Zoom kita bisa normal kembali, dan ini diawali nanti bulan November ya nanti. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri ya pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Ini adalah bagian yang pertama mengenai bahasa roh, dan nanti kita lanjutkan di hari Kamis depan lagi bagian yang selanjutnya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Semua kami telah terberkati oleh firman kebenaran-Mu, supaya kami lebih gencar lagi memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah mukjizat yang terbesar dan tanda yang terbesar yang dapat dirasakan oleh semua orang yang percaya. Mereka memiliki hidup damai sejahtera dengan Allah dan akan menikmati segala berkat surgawi dan hidup di dalam segala kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Shalom.